Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada siang hari ini tanggal 11 Juni 2022 kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan peserta yang berkaitan dengan bahasa Arab, yang tentunya ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita di kehidupan sehari-hari, terutama bagi kita yang mengaku sebagai seorang muslim, karena kita ingat sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Mani rahimahullahu ta'ala, layan bagi lil fadil an yatruka ilman minal ulum allati tu'inu ala fahmil kitabi wa sunnah. Tidak selayaknya bagi seorang yang mulia untuk meninggalkan ilmu daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang ilmu itu bisa membantu kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan Alhamdulillah kita langsung saja sudah hadir di hadapan kita Ustadz Abu Humaid selaku pemateri dari materi program bahasa Arab online kita, yang insya Allah kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya belum sempat terjawab di kesempatan pada hari ini. Tapi langsung saja tidak menunggu waktu lama, kita mulai Ustadz dari pertanyaan yang sudah sampai kepada kita dari Fatimah Zahra Ustadz. Nah, beliau ini ahwat dari PBA 5. Beliau bertanya, Ustadz, rincian domir, mustatir, wujuban dan jawanin itu seperti apa? Jazakallahu khairan Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa dapat kembali untuk melanjutkan tanya jawab, yang mana insyaallah kita akan berusaha untuk khairan atas pertanyaannya. Waktu ini menanyakan tentang perincian daripada dhamir, yaitu tentang dhamir mustatir. Perlu diketahui bahwa dhamir itu ada dua. Yang pertama adalah dhamir dhahir, yang kedua adalah dhamir mustatir. Dhamir dhahir itu adalah dhamir yang terlihat, nampak, terbaca pada sebuah kalimat. Yang kedua, dhamir mustatir. Dhamir mustatir adalah dhamir yang tersimpan. Dhamir yang tersimpan ini adalah kata ganti yang tidak tertulis, tidak terbaca, dan juga tidak terlihat, tapi ada pada makna kalimat tersebut. Itu adalah dhamir mustatir. Nah, dalam pembahasan dhamir mustatir ini bisa kita lihat menjadi dua macam. Yang pertama adalah dhamir mustatir jawazan, yang kedua dhamir mustatir wujuban. Dhamir mustatir wujuban, atau sebelum kita membahas tentang dhamir mustatir wujuban dan jawazan, maka perlu kita ketahui
yang atau sebuah kata yang menyimpan dhamir hanya pada fiil. Hanya pada fiil. Jadi isim tidak pernah menyimpan dhamir. Begitu juga huruf tidak pernah menyimpan yang namanya dhamir. Yang menyimpan dhamir itu hanya fiil. Baik itu pada fiil madhi atau pada fiil mudhari atau pada fiil amar. Nah, dari ketiga fiil tersebut maka muncullah perincian daripada dhamir mustatir terbagi menjadi dua. Yang pertama dhamir mustatir jawazan, yang kedua dhamir mustatir wujuban. Dhamir mustatir jawazan adalah sebuah kata ganti yang boleh tersimpan pada suatu fiil dan boleh untuk dimunculkan kembali dhamir tersebut. Nah, fiil yang menyimpan dhamir mustatir jawazan, sebuah kata kerja yang bisa menyimpan dhamir mustatir jawazan itu adalah pada fiil mudhari dan pada fiil madhi pada dhamir huwa dan hiya. Ini adalah merupakan sebuah fiil yang bisa menyimpan dhamir mustatir jawazan yang hukumnya boleh. Arti jawazan di sini adalah boleh disimpan pada kata tersebut dan juga boleh dimunculkan dhamirnya. Itu dhamir mustatir jawazan. Yang kedua, dhamir mustatir wujuban. Dhamir mustatir wujuban ini adalah sebuah kata ganti, sebuah dhamir yang memang harus tersimpan. Artinya ismu dhahir la yajuzu ayyahulla mahallahu. Isim dhahir tersebut tidak boleh menggantikan tempatnya dhamir tersebut. Ini adalah dhamir mustatir wujuban. Jadi sebuah dhamir mustatir wujuban adalah isim dhahir apapun, dia tidak bisa menempati kedudukan dari dhamir tersebut pada kalimat. Pada susunan subah kalimat. Itu dhamir mustatir wujuban. Nah, tinggal kita melihat pada siapa sajakah fiil-fiil yang menyimpan dhamir mustatir yang hukumnya wajib, yang tidak boleh dimunculkan, ya, yang tidak boleh dimunculkan pada sebuah kalimat. Yang pertama, ciri ataupun yang pertama suatu fiil, yang pertama adalah terdapat pada fiil amr dhamir mukhatab wahid, yaitu fiil amr pada perintah untuk seorang laki-laki. Maka semua fiil amr yang perintahnya ini untuk seorang laki-laki maka menyimpan dhamir mustatir hukumnya wajib. Kalau seandainya dhamir yang ada pada fiil amr dimunculkan kembali, maka dhamir tersebut bukan menggantikan pelaku dari fiil tersebut, tetapi dia menjadi taukid atau penguat. Contoh, pada suatu kalimat kita katakan idhab. Pada kata idhab ini fiil amr. Perintah ini adalah untuk seorang laki-laki. Kalau seandainya kita memunculkan dhamir anta pada kalimat setelah idhab, misal idhab anta, maka anta tidak bisa menggantikan pelaku yang tersimpan pada fiil tersebut. Maka pelaku daripada
pelaku daripada fi'il amr untuk mukhatab wahid adalah tetap dhamir mustatir yang takdirnya adalah anta. Dan dhamir anta kalau dimunculkan maka dia bukan sebagai pelaku tapi sebagai penguat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua pada fi'il mudhari'. Fi'il atau fi'il yang menyimpan dhamir mustatir yang hukumnya wajib, artinya pelakunya ini bentuknya tersimpan pada sebuah kata kerja. Yang kedua adalah pada fi'il mudhari'. Terdapat pada 3 dhamir. Yang pertama adalah fi'il mudhari' dhamir anta, pelaku untuk satu orang laki-laki. Yang kedua pada dhamir ana, yaitu pelaku untuk mutakallim yang diajak bicara ana. Kemudian yang ketiga pelaku untuk nahnu, fi'il mudhari' pada dhamir nahnu. Misal, ketika ada seorang mengatakan taqra'ul Qur'ana. Taqra'ul Qur'ana. Kalimat taqra'u di sini menyimpan pelaku yang hukumnya wajib untuk disembunyikan, yaitu dhamir mustatir, takdirnya anta. Kalau seandainya kita memunculkan dhamir anta dan kita letakkan setelah kata kerja, maka anta bukan sebagai pelaku tetapi sebagai penguat. Contoh, kita mengatakan taqra'u anta Qur'ana. Nah, pada kalimat taqra'u antal Qur'ana, maka anta bukan sebagai pelaku dari taqra'u tetapi sebagai penguat untuk dhamir yang tersimpan. Dan pelaku pada fi'il mudhari' taqra'u dhamir anta yang tersimpan adalah tetap mustatir. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ketika kita mengatakan ajlisu alal kursi. Misal, ajlisu alal kursi. Kata ajlisu fi'il mudhari', pelaku dari fi'il tersebut adalah tersimpan, hukumnya wajib. Kalau seandainya kita meletakkan dhamir ana setelah fi'il, maka ana di situ bukan sebagai pelaku tetapi dia sebagai penguat. Misal kita mengatakan ajlisu ana alal kursi. Ajlisu ana alal kursi. Sungguh saya duduk di kursi. Maka ana pada kalimat ajlisu ana di situ bukan sebagai pelaku tetapi sebagai penguat, tetapi pelakunya tetap tersimpan mustatir. Itu yang kedua pada fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga adalah pada dhamir nahnu. Misal, nahfadul haditha. Nahfadul haditha. Kalimat nahfadu, kami menghafal hadis. Maka nahfadu di situ menyimpan fa'il atau pelaku dari dhamir nahnu, hukumnya wajib. Dan kalau seandainya nahnu kita munculkan setelah fi'il tersebut, maka nahnu bukan sebagai pelaku tetapi dia sebagai taukid, penguat untuk lafadz nahnu, untuk dhamir tersebut. Maka nahfadu nahnul al-haditha, maka lafadz nahnu sebagai penguat. Baik. Kesimpulannya di sini adalah bahwa dhamir mustatir wujuban itu terjadi pada 2 fi'il saja. Yang pertama adalah pada fi'il amr, dhamir anta. Yang kedua pada fi'il mudhari', dhamir ana, nahnu, dan dhamir anta. Semoga bisa dapat difahami
tambahan penjelasan dari apa yang kita jelaskan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas penjelasannya Ustaz. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Sri Etik Sulistiawati. Beliau dari Ahwat dari PBA 4. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara membedakan kata yang mengikuti satu wazan? Misalkan fi'il Ustaz, fi'il fa'ala. Bagaimana, apakah dia fa'ala yafi'lu atau fa'ala yaf'ulu dan sebagainya? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya atau jawaban berikutnya adalah ukhti ini menanyakan tentang suatu wazan fi'il yang thulathi mujarrad, bahwa perlu kita ketahui untuk fi'il mujarrad sulasi ada 3 wazan. Yang pertama fa'ala, yang kedua fa'ila, dan yang ketiga fa'ula. Baik. Jadi ana ulangi sekali lagi bahwa untuk fi'il mujarrad sulasi, untuk fi'il yang asli 3 huruf, fi'il madinya 3 wazan bacaan. Yang pertama fa'ala dengan menfathah huruf ain, yang kedua fa'ila dengan mengkasrah huruf ain, dan yang ketiga fa'ula dengan mendhammah huruf ain. Ini adalah wazan untuk bacaan fi'il madhi yang mujarrad sulasi. Kemudian yang kedua, dari masing-masing wazan tersebut memiliki beberapa fi'il mudhari'. Yang pertama dari wazan fa'ala memiliki 3 wazan fi'il mudhari'. Yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu dengan mendhammah huruf ain, fa'ala yaf'ulu. Yang kedua fa'ala yaf'ilu dengan mengkasrah huruf ain, dan yang ketiga adalah fa'ala yaf'alu dengan menfathah huruf ain. Kemudian yang kedua fa'ila, wazan fi'il madhi fa'ila memiliki 2 bentuk fi'il mudhari'. Yang pertama adalah fa'ila yaf'alu menfathah huruf ain, dan yang kedua adalah fa'ila yaf'ilu dengan mengkasrah huruf ain pada fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga fa'ula. Fa'ula ini memiliki 1 bentuk fi'il mudhari' atau wazan fi'il mudhari', yaitu yaf'ulu. Dengan kesimpulannya, dari 3 wazan tersebut atau dari wazan-wazan yang tadi kita baca, maka fi'il mudhari' tidak terlepas dari 3 bacaan wazan. Yang pertama adalah yaf'ulu, yang kedua yaf'alu, dan yang ketiga yaf'ilu. Dari bacaan-bacaan fi'il mudhari' tadi, dari 6 wazan atau 6 bacaan fi'il mudhari', maka bisa dapat kita simpulkan bahwa wazan atau bacaan dari fi'il mudhari' ada 3. Yang pertama yaf'ulu, yang kedua yaf'alu, dan yang ketiga yaf'ilu. Ini adalah bacaan daripada fi'il mudhari' wazan. Nah, ketika kita mencoba untuk membaca sebuah tulisan yang berbahasa Arab, kemudian kita menjumpai salah satu fi'il mudhari' pada kalimat tersebut, terkadang mungkin kita dibingungkan untuk bacaan fi'il tersebut. Ini ikut wazan fi'il mudhari'nya dibaca yaf'ulu, ataukah dibaca yaf'alu, ataukah dibaca yaf'ilu. Bagaimana cara kita untuk menentukan salah satu dari timbangan atau wazan bacaan tersebut? Maka yang pertama adalah kita harus menghafalkan masing-masing dari wazan tersebut. Itu yang pertama. Yang pertama adalah kita harus menghafalkan dari masing-masing fi'il yang mengikuti wazan tersebut. Baik.
Yang kedua adalah kita harus sering membiasakan membaca tulisan-tulisan yang berbahasa Arab. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling mudah, hanya sekedar untuk memastikan wazan tersebut mengikuti timbangan bacaan yang mana pada fi'il mudhari'nya, adalah kita bisa melihat kepada kamus-kamus yang ada. Kita bisa melihat kepada kamus-kamus yang ada, yang tersebar, dan insya Allah banyak dari beberapa kamus tersebut yang insya Allah pada kamus tersebut nanti akan dijelaskan secara langsung pada wazan, apakah ikut wazan yaf'ulu, apakah ikut wazan yaf'alu atau yaf'ilu dengan lafaz tersebut, atau hanya sekedar memberikan kode. Kode. Biasanya beberapa kamus itu ada yang sekedar memberikan kode garis, kemudian di bawahnya ada kasroh. Ada kasroh, misalnya ada garis, kemudian kita menjum fi'il di kamus, beberapa kamus ada garis, kemudian di atasnya domah misalnya, berarti itu yang dimaksud adalah wazannya yaf'ulu, ikut bacaan yaf'ulu. Atau ada garis kasroh misalnya, berarti di situ adalah wazannya yaf'ilu. Ataupun mungkin ada garis di atasnya dengan fathah, berarti itu maksudnya adalah yaf'alu. Nah, itu adalah cara untuk mengetahui bacaan fi'il tersebut apakah ikut wazan yaf'ulu, yaf'alu atau yaf'ilu. Maka yang paling mudahnya kita bisa kembali kepada kamus-kamus yang ada. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz penjelasannya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari peserta yang sama, Etik Sulistiawati Ustaz. Beliau dari PBA 4 Akhwat. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa perbedaan antara masdar dengan masdar mim? Ana belum jelas terkait hal ini. Barakallahu fikum. Baik. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya, menanyakan tentang masdar dan masdar mim. Baik. Masdar mim atau masdar ini adalah merupakan asal dari sebuah kata. Itu adalah masdar. Nah, masdar ini adalah asal dari sebuah kata. Asal dari fiil, asal dari isim adalah terambil dari yang namanya masdar. Sebagaimana namanya, masdar itu adalah sumber. Berarti masdar itu adalah merupakan sumber dari fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr, fi'il nahyi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, masdar ini adalah merupakan sumber kata asal sebuah kata dari isim fa'il, ataupun isim maf'ul, ataupun sifat musyabahah, atau sighul mubalaghah, maka terambil dari yang namanya masdar. Kemudian yang kedua, masdar-masdar yang ada pada tasrifan pada umumnya terjadi pada kolom yang ketiga dari semua kitab tasrif, maka itulah yang disebut dengan masdar sharih. Masdar sharih. Kalau kita pelajari, kalau kita lihat pada kutubut tasrif, maka masdar tersebut terletak pada urutan yang kolom yang ketiga. Setelah fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian masdar. Nah, masdar yang ada pada urutan yang ketiga pada tasrif tersebut adalah disebut dengan masdar sharih. Masdar sharih itu adalah masdar yang mukawwanun min hurufil fi'li. Itu masdar sharih. Jadi masdar sharih adalah sebuah masdar yang terdiri dari huruf fi'ilnya. Contoh, misal pada kata julusun. Pada kata julusun, pada kata taib. Pada kata julusun ini disebut dengan masdar sharih. Kenapa? Karena julusun ini tersusun dari huruf fiilnya masdar
yaitu jim, lam, kemudian sin, maka namanya masdar sorry. Begitu juga misalnya qatlan atau qatlun, maka kata qatlun disebut dengan masdar sorry. Kenapa? Karena qatlun ini tersusun dari huruf fiilnya dia, yaitu qaf, ta, lam, menjadi qatala. Maka inilah yang disebut dengan masdar sorry. Maka qatlun dan julusun disebut dengan masdar atau masdar sorry. Taib, itu yang pertama. Kemudian ada perbedaan dengan masdar mim, adalah masdar mim adalah masdar yang diawali oleh huruf mim. Masdar yang diawali oleh huruf mim. Contohnya adalah pada kalimat atau pada lafaz maktalun. Kata maktalun ini disebut dengan masdar mim. Kenapa? Karena dia adalah lafaz yang diawali oleh oleh huruf mim. Dengan kata lain, maktalun ini adalah suatu lafaz yang artinya sama dengan arti masdar, hanya saja diawali dengan huruf mim. Oleh karena itu disebut dengan masdar mim. Kesimpulannya, masdar mim adalah suatu lafaz yang maknanya sama dengan masdar, hanya saja diawali dengan huruf mim. Sehingga maktalun ini maknanya sama dengan qatlun. Makhrajun maknanya sama dengan khurujun. Nah, maka yang khurujun namanya masdar, makhraj ini namanya masdar mim karena diawali oleh huruf mim. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Demikian jawaban beliau hafizahullah tentang perbedaan antara masdar dan masdar mim. Sedikit tambahan, peserta yang bertanya mengenai masdar secara makna memang memiliki persamaan, namun secara penggunaan wallahu alam yang admin ketahui bahwasanya masdar mim itu memiliki makna yang lebih kuat daripada masdar sorry. Demikian tambahan ringkas dari admin. Tapi Ustadz, ada yang bertanya sama peserta yang sama Ustadz, Etik Celestiawati, beliau bertanya Ustadz tentang wazan, misalkan fiil fa'ala yaf'ulu memiliki masdar. Terkadang satu fiil memiliki banyak masdar, misalkan masdar soreh atau yang lainnya. Bagaimana cara menggunakan masdar tersebut, Ustaz? Ataukah kita harus memilih salah satu daripada masdar tersebut, atau ada kaidah-kaidah khusus? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Ukhtuna ini menanyakan tentang jika ada beberapa masdar, manakah yang kita gunakan masdar tersebut pada suatu fiil. Ini biasanya terjadi pada fiil yang mazid, fiil yang mazid atau fiil yang lebih dari tiga huruf. Biasanya masdar yang banyak ragamnya itu terjadi pada fiil yang lebih dari tiga huruf, seperti pada wazan fa'ala atau pada wazan fa'ala atau pada wazan-wazan yang lainnya pada fiil madinya. Biasanya mereka ini adalah memiliki beberapa pilihan pada wazan masdarnya. Nah, bagaimana cara kita bisa menggunakan atau bagaimana kita bisa menggunakan dari masdar tersebut? Apakah bisa memilih
Maka yang pertama adalah itu adalah merupakan bentuk pilihan daripada masdar. Silahkan bisa digunakan masdar yang manapun, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan pada susunan urutan-urutan masdar yang memiliki beberapa lafaz, itu ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya, maka itu adalah merupakan hasil dari ijtihad. Hasil dari ijtihad ulama sharaf meletakkan masdar ini di urutan yang pertama, masdar yang ini diletakkan di urutan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Itu menunjukkan kepada kita bahwa masdar yang pertama yang diletakkan pada tasrifan tersebut merupakan masdar yang sering dipakai, masdar yang sering digunakan, masdar yang sering muncul dalam sebuah kalimat. Contoh misalnya pada wazan fa'ala. Kita ambil contoh pada wazan fa'ala. Kalau yang tadi ditanyakan adalah fa'ala yufa'ilu. Kalau yang ditanyakan tadi adalah fa'ala yufa'ilu mufa'alatan dan seterusnya. Maka dia memiliki beberapa wazan, tapi kita ambillah satu contoh pada wazan fa'ala. Pada wazan fa'ala yufa'ilu. Maka di sini wazan fa'ala memiliki 4 masdar. Yang pertama adalah taf'ilan, yang kedua taf'ilatan, yang ketiga taf'alan, dan yang keempat tif'alan. Nah, maka untuk yang pertama taf'ilan ini merupakan wazan masdar yang memang sering muncul, dipakai, digunakan dalam sebuah kalimat, dan tidak menutup kemungkinan di sana tentunya pasti ada masdar yang lainnya, taf'ilatan dan seterusnya, dan maka itu adalah merupakan ijtihad dari ulama sharaf untuk menentukan urutan daripada wazan masdar dari fiil tersebut. Oleh karena itu, maka silakan kita bisa menggunakan yang mana, tapi ingat bahwa biasanya itu adalah merupakan yang sering dipakai, digunakan pada suatu kalimat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan beliau. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pahala yang lebih baik daripada ilmu yang telah beliau sampaikan. Sampai di sini selesai pertanyaan-pertanyaan yang telah kita jawab. Insya Allah kita lanjutkan karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai ke redaksi kami, dan kita insya Allah akan jawab setiap pekannya, yaitu hari Sabtu jam 12.15 sampai jam 12.45. Dan demikian program kita sampai di sana berkaitan dengan tanya jawab bahasa Arab, dan kita harap bagi peserta yang bisa mengambil faedah sedikit demi sedikit, sebagaimana seorang penyair mengatakan, al-yawma syai'un wa qudan misluhu min nukhul bil ilmi allazi tultaqat tuhassilul mar'u biha hikmatan wa innamas sawilu ijtima'un nuqat. Hari ini sedikit ilmu dan besok misalnya yang diambil dari intisari ilmu yang dengannya seorang bisa mengambil hikmah dalam kehidupannya. Karena ketahuilah bahwasanya kumpulan aliran sungai adalah kumpulan daripada titisan air. Wa nasallallahu ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana ilman wa an yaj'ala ma qulnahu wa ma sami'nahu zadan ila husnil masir ilaih wa'tadan ila yaumil qudumi alaih innahu bikulli jamilin kafil wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.